Iya, oke. Selamat menyaksikan teman-teman. Di sini kita akan membahas mengenai materi pembelajaran fisika. Ya, yang bagi yang mau mengikuti pembelajaran ini, yang ingin mendapatkan suatu SBMPTN tahun 2022, ya kita tentu harus paham tentang ini ya. Oke. Jadi di sini saya akan membahas materi UTBK Fisika yang dimana bertemakan suhu dan kalor. Nah, di sini ini ada soal yang berkaitan dengan suhu dan kalor. Nah, di sini katanya ada sebuah benda hitam katanya. Kita anggap ini ada benda hitam ya, di mana benda hitam ini katanya memancarkan suatu energi, yang dimana energi itu pasti memiliki suatu suhu, dimana katanya suhu daripada suatu benda hitam bola pertama 27 derajat Celcius. Ya, seperti yang dikatakan gini, kalau misalnya 27 derajat Celcius kita tambahkan, maka akan mendapatkan 300 Kelvin. Kenapa 300 Kelvin? 273 ditambah 27, so 300. Nah, selanjutnya kita apakan ya? Ayo. Nah, di sini kan dikatakan kan bahwa perbandingan di sini katanya suhunya ini dipanaskan, ya. Jadi di sini ada kondisi pertama dan di sini ada kondisi kedua. Kita anggap kondisi kedua. Nah, kondisi kedua juga memancarkan, namun kondisi kedua ini lebih panas, ya, dimana T2 lebih panas daripada T1. Karena di sini diketahui bahwa dipanaskan, ditambahkan suhunya dari 27 derajat Celcius diubah menjadi 327 derajat Celcius. Nah, di sini ketahui artinya T2 adalah 327. Kalau mau diubah Kelvin ditambah 273. Kalau misalnya tambah 273, 300 tambah 200 500, 27 tambah 73 100. 600 Kelvin. Di sini diketahui bahwa energi yang dipancarkan daripada E1 itu adalah R. Jadi berapa energi yang dipancarkan saat E2 ini? Ini yang ditanyakan. Nah, jadi di sini kita akan melakukan suatu perbandingan dari E1 E2 agar bisa mendapatkan energi. Nah, di sini kita tahu bahwa rumusan daripada energi yang dipancarkan dalam suatu benda hitam adalah W adalah sigma dikali E dikali T pangkat 4. Nah, kita akan melakukan suatu perbandingan, di mana perbandingan antara benda hitam 1 atau E1 dan E2. So, kita akan mendapatkan W1 per W2 adalah sigma kali E kali T pangkat 4 1, sigma kali E kali T pangkat 4 2. Nah, di sini sigma ini kan sama karena ini merupakan konstanta. Konstantanya sama dan kita anggap juga sama. Jadi kita buat di sini kan T1 itu sama dengan 300 per T2 definisikan 600, di mana masing-masing pangkat 4. Nah, jadi 300 per 600 sekitar tunggu. Oh, sorry, kebalik. 600. Ini 300. 600 per 300 kan 2. 2 pangkat 4 berapa? 16. Ya enggak? Benar kan? 16. 16 R. Nah, kan W1 per W2, maka W1 adalah 16 kali R dikali W2. Nah, di sini kita dapatkan jawabannya adalah E. Isi gampang. Next. Nah, di sini katanya nih ada sepotong tembaga. Nah, jadi ada sepotong tembaga. Sepotong tembaganya ini dijatuhkan ya. Tik dijatuhkan dari tanah. Kita anggap tembaga ini sampai ke tanah itu memiliki ketinggian sekitar 490 meter.
Nah, di sini katanya kalor. Jadi tembaga ini akan ada saat dimana dia menyentuh tanah. Jika dia dilepaskan dari ketinggian 490 meter dan dia bertumbukan dengan lantai, tentu di situ ada suatu perubahan energi yang diakibatkan dengan momentum. Jika ada massa dikali kecepatan atau bertumbukan suatu benda atau suatu hal, maka akan terjadi suatu perubahan energi, ya, dimana kita anggap diakibatkan suatu energi potensial. Energi potensial ini itu ada beberapa macam, itu ada bisa diakibatkan suatu gravitasi, di mana energi potensial ini pun bisa juga dianggap sebagai energi konservatif. Energi konservatif itu ada dua contohnya saya di sini, ya, yaitu adalah gravitasi dan gas. Nah, di sini kaitannya tentang gravitasi. Nah, jadi kita akan menghubungkan dengan gravitasi. Nah, di sini kan kita anggap bahwa dikarenakan ada suatu tumbukan terhadap lantai tembaga ini, besi ini, maka energi potensial ini akan diubah menjadi apa? Menjadi energi panas, yang dimana mengakibatkan tembaga ini memiliki suatu kenaikan suhu. Jadi di sini kita harus tahu bahwa 60% daripada suatu energi potensial akan berubah menjadi panas. Nah, di sini konsepnya. Jadi kita bisa buat secara matematis, artinya energi potensial akan berubah menjadi panas atau kalor atau semacam kalor lah, ya. Nah, ini kalor misalnya. Jadi energi potensial itu didefinisikan sebagai MGH, tetapi karena ada 60%, maka 60% lah, ya, 60% dikali potensial, massa kali gravitasi kali ketinggian. Panas adalah M kali C kali delta T. Karena kita mencari delta T, maka delta T adalah 60/100 dikali M kali G kali H dibagi M dikali C. Masanya sama, kita hapus, maka 60/100 dikali 10 kali ketinggiannya berapa? 490. Kita coret 60 4 kali 49 itu sekitar berapa, ayo? Bentar. Ya, kita sekitar jawabnya itu sekitar 7 derajat Celcius, ya. Nah, jadi kita mendapatkan jawaban 7 derajat Celcius. Jawabannya adalah B. Isi. Next. Nah, di sini ada air terjun. Jadi di sini diakibatkan misalkan di sini ada bukit, ada air terjun, misalkan kita buat jadi warna biru. Nah, air terjun nih. Nah, katanya air terjun ini dari suatu ini dia memiliki ketinggian 12 meter. Nah, dikatakan bahwa dia menerjunkan air katanya 1000 meter kubik per detik. Jadi setiap detik dia mencapai suatu ini, katanya per sekonnya itu 1000 meter kubik. Yang dimana energi yang diakibatkan suatu energi air sungai yang jatuh ini, yang diakibatkan energi potensial, akan diubah menjadi tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga air, yang akan diubah ke listrik. Nah, di sini dikatakan bahwa percepatan gravitasi diketahui 9,8 meter per sekon kuadrat, dan diketahui di sini bahwa
seluruh daya listrik terpakai untuk memanaskan 1000 meter kubik per air. Maka kenaikan suhu air ini berapa? Nah, ditanya kenaikan suhu. Tentu di sini ya, ada konsep di mana semua energi itu bisa diubah ke dalam bentuk apapun, asal apa? Asal tidak merubah suatu energi di situ. Jadi kita bisa mengkaitkan di mana artinya energi listrik akan diubah ke dalam energi air, energi potensial. Nah, di sini kita harus tahu bahwa diketahui artinya sini Q itu kan debitnya adalah 10 pangkat 3 meter kubik per detik. Artinya kalau misalnya ini kita ubah ke dalam liter, maka 10 pangkat 6 liter per sekon. Nah, ini kita harus tahu dulu debitnya ya. Nah, selanjutnya kita mengetahui bahwa dalam 1 liter air itu akan sama dengan 1 kilogram. Maka kita akan mendapatkan massa air per detik. Ya, jika kalau kita ubah ke dalam 1 kilogram, maka massa air per detik itu didefinisikan sebagai M per T atau 10 pangkat 6 kilogram per sekon. Nah, selanjutnya kita bisa mengubah dong, karena tadi konsep awalnya adalah energi potensial ini akan menjadi energi listrik. Maka karena kita mau mencari energi listrik, maka energi listrik akan sama dengan energi potensial, di mana energi listrik itu adalah P dikali T, potensial adalah MGH. Di sini kita mencari nilai daya, maka dayanya adalah massa kali gravitasi ketinggian dibagi T. Nah, jadi kita dapatkan gimana nih? Maka massanya diketahui adalah 10 pangkat 6. Terus gravitasinya 9,8, ketinggiannya 12. Karena per sekon 1 ya. Jadi P adalah 117 kali 10 pangkat 6 watt. Ya. Nah, jadi kita sudah mendapatkan daya daripada listrik ini, yang dimana diakibatkan daripada suatu energi potensial gravitasi. Nah, di sini potensial listrik ini kita akan ubah menjadi daya ini kita akan ubah menjadi energi kalor. Ya, jadi di sini kita harus tahu bahwa energi listrik ini akan digunakan untuk memanaskan 1000 meter kubik. Kita tahu kan bahwa 1000 meter kubik ini didefinisikan sebagai apa? 10 pangkat 6 kilogram. Nah, jadi berapa sih energi yang dibutuhkan untuk bisa memanaskan suatu 10 pangkat 6 liter air ini, listrik ini? Berapa suhunya? Jadi kita masukkan ke dalam persamaan suhunya, itu adalah delta T adalah PT dibagi MC, atau MC delta T adalah energi listrik. Nah, di sini kita langsung saja, dari delta T P daya berapa tadi? 117,6 dikali 10 pangkat 6 1 detik dibagi massa adalah 10 pangkat 6 dikali 4200, maka kita akan dapatkan sekitar 2,8 kali 10 pangkat minus 2. Jadi delta T nya ini adalah ini ya. Jadi jawabannya 2,8 B ya. Gampang. Next. Nah, di sini ada energi diradiasikan per detik. Nah, jadi di sini ada benda hitam. Benda hitam ini meradiasikan suatu energi atau panas lah ya. Kita anggap ini benda hitam, dimana dia memiliki suhu T1, yang dimana T1 ini memiliki besar 16 daripada suatu T0. Jadi kita anggap T1 dari 16 T0. Nah, artinya T0 nya adalah 1/16 dari T1. Nah, di sini ditanya berapa sih energi yang diradiasikan per detik pada saat suhu T0, maka T1 nya berapa? Nah, di sini kan kita tentukan karena ini memiliki dalam bentuk yang sama, fisis yang sama. Cuma yang berbeda adalah sifat-sifat daripada suhunya. Nah, di sini kita akan melakukan suatu perbandingan, yaitu dengan memperoleh suatu hubungan W, di mana W adalah E dikali sigma kali T pangkat 4. Jadi kita melakukan perbandingan, maka kalau misalnya perbandingan adalah W1 banding W0, yang
artinya T1 per T0 dipangkat 4. Nah, W1 ini dikatakan bahwa 16 kali daripada suatu energinya. Maka 16 W0 per W0. Ini W-nya W1. Sorry. Saya salah nih. Jadi ini W0 adalah W1. Nah, yang artinya T1 pangkat 4, T0 pangkat 4. Ya udah sih, ini gampang aja. Jadi kita kali silang T0 pangkat 4 dikali 16. Ini kan kita coret nih. T1 pangkat 4. Jadi kita akarkan semua akar 4. Ya gini kan. T1. Ini kalau kita coret dari T0 ini 2 ya, T1. Jadi jawabannya adalah A. Gampang. Next. Ya. Ini ada sepotong besi nih. Katanya sepotong besi ini kita anggaplah ini seperti ini. Ada sepotong besi. Nah, katanya sepotong besi ini terletak pada bidang mendatar kasar yang ditarik oleh gaya tetap besarnya hingga berpindah. Oke, jadi begini. Kita hapus tadi ya. Kita anggap ini ada ada sepotong besi. Nah, sepotong besi ini berada di bidang tanah. Sepotong besinya didorong oleh gaya. Nah, gaya ini membuat benda ini bergerak, memiliki kecepatan v, ya kan? Nah, di sini nih diketahui bahwa ada digesekkan dengan suatu tanah, yang dimana tanah ini memiliki suatu bidang kasar, dimana bidang kasar ini didefinisikan mempunyai koefisien gesek sebesar 0,4. Nah, jadi di sini kasih tahu bahwa kalornya itu didefinisikan artinya C ya, 4,6 kali 10 pangkat 2 Joule per kilogram K. Nah, jadi pada saat T sekian ya, kita anggap ini X sama dengan 0. Jadi di sini kita anggap ada kita anggaplah ini, kita perumpamaan di sini. Kita anggaplah di sini X-nya itu sama dengan 23 meter. Nah, ini kan karena besi nih. Terus diketahui bahwa percepatan gravitasi itu sekitar 10 ya. Nah, di sini dikarenakan ada suatu gaya yang mendorong besi ini sampai ke sini dalam suatu kejauhan 23 meter, maka jika kita dalam suatu bentuk ilmu sehari, jika kita menggesek-gesekkan suatu benda kasar atau kita memiliki kecepatan tertentu, tentu akan mengakibatkan dalam suatu besi itu akan panas, atau suatu benda yang kita gesekkan itu akan panas. Kenapa? Karena ada perubahan energi di situ ya, diakibatkan suatu gaya gesek. Jadi gaya gesek ini mengakibatkan suatu perubahan energi yang dimana mengakibatkan suatu perubahan suhu di situ. Nah, di situ konsepnya. Jadi kita di sini prinsipnya itu adalah usaha daripada gaya gesek ini akan berubah menjadi kalor. Nah, di sini kita menganggap bahwa atau secara matematis lah kita dapat bisa menghitung kenaikan suhunya, yang dimana artinya berat akan berubah menjadi nilai kalornya. Maka bahwa ini W ini adalah gaya gesek dikali jarak. Q adalah MC delta T. Fs ini kita pecah karena koefisien gesek, yaitu adalah koefisien kinetis dikali massa kali gravitasi dikali jaraknya, yaitu adalah MC delta T. Karena kita mencari delta T, maka kita akan dapatkan delta T-nya adalah nu K dikali G dikali S dibagi si M-nya mana kita coret karena sama. Delta T-nya kita akan dapatkan 0,4 dikali 10 kali 23 dibagi 4,6 dikali 10 pangkat 2, yang dimana kita akan dapatkan hasil sekitar 0,2.
derajat Celcius. Gampang ya? Gampang. Next. Nah, di sini ada 2 batang logam. Katanya sama. Dimana buah batang logam A, batang logam B. Jika suhu ujung bebas, katanya kita anggap bahwa ujungnya ini dia memiliki suhu TA lah, kita anggap ya 210 derajat Celcius. Ini TB, ini adalah 30 derajat Celcius. Jadi kita anggap bahwa TA ini lebih panas daripada 30. Nah, di sini diketahui bahwa koefisien konduksi kalor logam A, jadi kita anggap di sini konduksinya adalah 2 kali daripada KB ya, sini ya. Nah, ditanya berapa suhu sambungan di sini. Karena di sini berbeda suhu, maka jika ada suatu benda A dan benda B yang memiliki suhu yang berbeda, maka kalau kita satukan akan mendapatkan suatu suhu yang berbeda pula. Nah, di sini berapa suhunya? Nah, di situlah yang kita cari. Konsepnya begitu. Nah, jadi begini loh. Di sini kan kita menganggap karena aras penampang yang sama, terus panjang yang sama, jadi yang berpengaruh itu hanya koefisien konduktornya serta apa? Suhunya. Jadi kita bisa buat di sini bahwa artinya nilai KA ini kan rumus umum nih. Rumus umumnya adalah KA dikali AA dikali TP dikurangi TR dibagi LA akan sama dengan KB dikali AB dikali TR dikurangi TQ dibagi LB. Ini kan sama, ini kan sama, ini kan sama. Ini beda ya. Sama. Jadi yang sorry, ini harus yang sama, ini enggak sama nih KB. Yang sama itu cuma A-nya aja. L dan A. Jadi KA. Nah, kita tahu bahwa KA ini diketahui bahwa 2KB. Maka 2KB TP itu adalah 210 dikurangi TR, yaitu akan sama dengan KB dikali TR kurangi 30. Nah, udah sih, ini langsung aja kan, gampang. Ini KB kita coret, kita kalikan jadi 420 dikurangi 2 TR adalah, bentar ya, kita hapus dulu ini. 420 dikurangi 2 TR adalah TR kurang 30. Pindah ruas, maka kita akan dapatkan TR adalah 450 3 TR ya. Jadi TR nya adalah 450 per 3. Berapa 450 per 3? 150. Gampang ya, gampang. Next. Sini ada sebuah balok. Ada balok es nih. Balok es ini katanya memiliki massa 50 kg. Dan diketahui bahwa suhu es ini itu adalah 0 derajat Celcius. Dibilang ada suatu gaya yang mengakibatkan balok es ini berjalan, dimana katanya suhu yang memiliki suhu 0 derajat Celcius ini, es batu ini diketahui bahwa dia didorong oleh gaya F sejauh 21 meter. Artinya kita anggap pada suatu kondisi yang kedua seperti ini. Nah, di sini diketahui katanya massanya itu berkurang, yaitu sekitar 25 gram. Artinya dari 50 kg dikurangi 25 gram. Coba di sini ada hal fisika di sini daripada es batu ini berubah. Kenapa berubah? Dikarenakan ada suatu proses yang dimana mengubah balok itu. Nah, yang mengakibatkan apa sih di situ tuh? Yang dimana kita tahu di situ
Artinya ada suatu usaha yang dilakukan oleh gaya yang berubah menjadi kalor, yang dimana berfungsi meleburkan es itu. Konsepnya seperti, paham ya? Jadi kenapa masanya berkurang jadi 25 gram. Nah, jadi kita bisa melihat di sini konsep ini ada gaya normal, di mana gaya normal akan sama dengan W. Ini adalah W-nya berat, di mana gaya berat itu adalah mg. Massa kali gravitasi 10 dikali 50, 500 ya. Jadi kita bisa buat, artinya berat ini akan kita hubungkan dengan kalor. Fk dikali S, koefisien gesek dikali jarak adalah 4,2 delta M S dikali L. Dfk ini kita pecah, jadi nu K dikali N dikali S adalah 4,2 dikali delta MS dikali L. Nah, kita mau mencari nilai nu K ya. Udah, nu K adalah 4,2 dikali delta MS dikali L dibagi nilai N ya dikali S. Kita substitusikan nilainya nu K 4,2 dikali 25 dikali 80 dibagi 500 dikali 21. Ingat, W itu sama dengan, jadi kalau misalnya 500, ini pun 500 di normal ya. Jadi kita akan mendapatkan sekitar berapa tuh? Sekitar 0,8. Jawabannya adalah D. Ya, next. Nah, di sini ada suatu kalorimeter. Ya, jadi gini. Kita anggap ada kalorimeter di sini ya. Kalorimeter ini berisi S, kita anggap ini S ya. Dimana S itu memiliki suatu 0,5 kalori jenisnya. Kalori lebur S didefinisikan sebagai 80 kal per G. Nah, sebanyak 36 gram pada suhu minus 6 derajat Celcius. Jadi beratnya itu adalah 36 gram dan memiliki suhu sebesar minus 6 derajat Celcius. Nah, di sini kalorimeter ini dituangkan alkohol. Jadi kondisi kedua dituangkan dengan alkohol, di mana alkohol itu dengan suhu 50 derajat Celcius, yang dimana campuran daripada suatu alkohol ditambah es itu adalah akan menjadi 8 derajat Celcius. Nah, berapa massa alkohol yang dituangkan ini? Nah, jadi kita mencari dalam bentuk suatu analisa kesetimbangan menggunakan asas Black. Jadi kita bisa melihat sini diagramnya. Pertama-tama jika di 0 derajat Celcius, kita anggap sini. Ini kalau misalnya kita anggap bahwa semakin tinggi juga suhunya, kita tahu sini kita anggap minus 6 derajat Celcius S, dan kita tahu ini kita anggap sebagai Q1, dan ini kita anggap sebagai 0 derajat Celcius. Nah, ini kita anggap S. Nah, jika 0 derajat Celcius ini berubah lagi, maka es batu ini akan berubah menjadi cair, fasanya berubah ya, fasanya jadi 0 derajat Celcius tapi dalam bentuk air. Nah, ini kita anggap bahwa perubahan fase ini adalah Q2. Nah, selanjutnya naik lagi. Nah, di sini maka terjadi penambahan alkohol. Sehingga airnya itu berubah dari 80 derajat Celcius, alkoholnya air ini berubah lagi katanya campurannya ya sebesar 60 derajat Celcius. Jadi ini adalah nilai daripada Q4, ini nilai daripada suatu Q5, ini Q2, Q3, Q1. Nah, di sini kita akan mendapatkan suatu kesetimbangan daripada suatu diagram ini dengan menggunakan suatu definisi hukum asas Black. Nah, asas Black ini didefinisikan sebagai Q1, Q2,
Q3, Q4 adalah Q5. Kita masukkan MC delta T S tambah MLS tambah MC delta T alkohol, MC delta T air ya, dikali C kali delta T kalorimeter yang akan sama dengan MC delta T alkohol. So kita bisa proses ya dengan substitusikan nilai-nilainya tadi. Kita pindah ke sini. 36 dikali 0,5 dikali 6 ditambah 36 kali 80 ditambah 36 dikali 1 dikali 80 kali 8 ditambah 27 dikali 14. Karena kan kita mau mencari nilai M aja yang ada, maka M dikali 0,58 dikali 42. Nah, ini kan sudah ada sih hal-hal yang di sini yang diberikan data. Kita sudah, karena kita sudah mendapatkan nilai massa di sini, mencari massa. Maka ini sekitar berapa tuh? 108, ini sekitar 2880, ini sekitar 288, ini sekitar 378, ini sekitar 24,36 M. Nah, ini kalau kita jumlahkan, maka kita akan mendapatkan sekitar 3654, 24,36 meter. Maka meternya adalah berapa? 3654 dibagi 24,3. Jadi jawabannya berapa tuh? Ini kita aja 3 bagi 2 1,5 ya kira-kira ya, 150 gram. Jawabannya adalah B. Konsepnya gampang ya. Kita harus mengetahui dulu suatu konsep asas black. Dan kita membuat suatu diagramnya ya, gampang. Gampang sih. Next. Nah, di sini ada nih. Katanya ada suatu kaca jendela. Kaca jendela. Nah, kaca jendela ini kalian tebal kaca jendelanya. Nah, di sini katanya memiliki ukuran. Nah, artinya ini panjang kali lebar ya. Kita tahu kalau panjang kali lebar itu suatu apa? Luasnya atau luas permukaan. Artinya panjang kali lebar itu adalah 200 dikali 150 cm. Artinya kalau misalnya kita ubah ke meter itu 2 ya, 2 kali 1,5 meter. Nah, di sini tebalnya dikatakan adalah sekitar 6 mm. Artinya 6 kali 10 pangkat minus 3 kalau misalnya kita ubah ke meter. Nah, di sini diketahui jika suhu permukaan dalam, nah kita menganggap ini kan tebal nih. Nah, suhu permukaan dalam itu didefinisikan sebagai 20 derajat Celcius, sedangkan permukaan luar itu didefinisikan sebagai permukaan luar itu 30 derajat Celcius. Nah, koefisien konduksi katanya apa? Rho. Ditanya, maka jumlah kalornya itu berapa? Jadi di sini diketahui ya bahwa jumlah kalornya tiap menit. Maka kita akan membuat di sini kalau misalnya tiap menit, maka dalam misalnya kita kubur dalam sekon, maka 60 sekon ya. Nah, terus kita tahu, oke, ada rumus umum daripada suatu kalor, yaitu apa? K dikali A dikali delta T dibagi D dikali T. Koefisien adalah rho dikali 2 dikali 1,5. Ini kan luas nih, luas daripada suatu balok ini, dikali delta T perubahan suhu 60 detik karena kita terhadap sekon. Maka 60 dibagi D ketebalan kalau misalnya kita ubah ke meter, ini ya 6 kali 10 pangkat minus 3. So, kita akan mendapatkan jawabannya sekitar 3 rho dikali 10 pangkat 5 kalor.
Atau kalau misalnya kita ubah ke dalam 1 kilogram, jadi 300 rho di kilokalori. Kilokalor. Jadi di sini nilai apa namanya? Kalori yang masuk dari jendela ini adalah sekitar 300 rho kilokalor ya, gampang. Next. Nah, di sini katanya ada 320 gram. Jadi di sini kita anggap. Nah, katanya ada 320 gram. Yang dimana 320 gram itu berisi es dan air. Jadi kita buat ini satu sistem. Nah, selanjutnya apa sih nih? Katanya dia itu diletakkan dalam suatu bejana yang dimana kita anggap bahwa kapasitas kalori itu kita abaikan. Kemudian di dalam bejana ini kita anggap dalam bejana kan, es dan air. Dimasukkan air. Jadi ada air dimasukkan ke dalam suatu campuran ini. Jadi dimasukkan ke sistem sehingga ini berubah. Maka kita akan dapatkan nanti bertambah nanti 320 tambah 79 ya kan. Dimana suhu campuran ini suhu daripada air ini itu definisikan 100 derajat Celcius. Nah, suhu 100 derajat Celcius jika dicampurkan maka akan berubah menjadi suhu campuran 79 derajat Celcius. Nah, di sini jika kalor lebur es adalah 79 kalor per gram dan kalor penguapan 540 kalor per gram, maka banyak air mula-mula itu berapa? Dia bisa ditanya berapa banyak air ini, dimana kita tahu bahwa di sini langsung diberitahukan bahwa 320 gram itu es dan air. Jadi kita mencari suhu ini loh, berapa airnya. Nah, jadi kita di sini bisa menggunakan suatu asas black juga, tetapi kita harus membuat dulu ya sini dalam bentuk diagram kalornya. Nah, jadi kita menganggap bahwa titik sini itu adalah 0 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya dinaikkan lagi maka akan berubah menjadi air, kan begitu. Nah, dia dinaikkan lagi, dimana kita tahu bahwa dimasukkan di sini oleh uap air yang bersuhu 100 derajat Celcius, yaitu 79 derajat Celcius ya, dicampurkan air jadi 79 derajat Celcius. Jadi dengan mencampurkan beberapa satu diagram ini ya, ini paham ya. Nah, jadi kita akan memasukkan yang pertama ada suatu kalor yang dilepas oleh uap air. Dari sini kita meninjau suatu kalor yang dilepas air, kita menganggap bahwa kalor itu adalah 100 derajat Celcius. Maka Q lepas itu adalah M uap dikali L ditambah M uap dikurangi air dikali C kali delta T ditambah M air dikali C dikali delta T. Nah, ini kan asas Black. Kita substitusikan seperti sudah yang diketahui yang kita gitu kan, maka Q lepasnya kita akan dapatkan 79 dikali 540 ditambah 79 dikali 1 dikali 100 kurangi 79. Jadi kita akan dapatkan sekitar, ini kita anggap variabelnya lah ya, 540 terus kurang 79 berapa itu, sekitar 79 dikali 561 kalori. Nah, QL. Nah, kita dapat nilai QL. Nah, selanjutnya tahap yang kedua, kita akan mencari kalor yang diterima daripada suatu campuran es dan air, dimana menganggap bahwa kalor yang diterima campuran es dan air itu adalah 0 derajat Celcius. Nah, kita memisahkan bahwa suatu penjumlahan daripada es dan air itu 320 kan. Maka kalau kita mau mencari QT-nya adalah apa? Massa es dikali L ditambah massa S dikurangi air dikali C delta T ditambah M air dikali C delta T.
maka kita akan dapatkan 320 dikurangi X dikali 79 tambah 320 kurang X dikali 1 kali 79 kurangi 0 ditambah X dikali 1 dikali 79 dikurangi 0. Nah, di sini kita bisa memproses. Kita menganggap dulu nih QT ini kita nanti akan mendapatkan sekitar 640 kurang X. Nah, jadi kita udah mendapatkan QT dan QL, dimana QT itu adalah kalori yang diterima campuran es dan air, dan suatu QL itu adalah suatu kalori yang dilepas uap air. Maka karena terjadi suatu proses apa sih namanya itu, kesamaan energi tentunya ya di situ. Jadi tentunya kita bisa menyamakan antara QL dan QS. Nah, jadi kita akan menggunakan suatu asas Black, di mana asas Black mengatakan artinya QL adalah QT, Q lepas adalah QT. Nah, QL didefinisikan sebagai apa sih? Ini kan 79 kali 560 tadi, 79 dikali 560 akan sama dengan berapa? Ini ya, 640 kurang X. 60 kurang X. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih. Ini kenapa saya tidak mau mengalihkan 79 dan 561? Karena jika kita kalikan 79 kali 561 nanti akan menghasilkan suatu hasil yang membengkak, dimana itu akan sulit bagi kita untuk membaginya dengan suatu akurat. Maka saya akan membagi atau tidak perlu dikalikan 79 ini. Jadi kita akan mencari atau menghapus saja mengeliminasi 79 sehingga kita mendapatkan 561 yang akan sama dengan 640 kurang X. Ya udah, karena kita bisa pindah ruas X di positif dan 560 ini jadi negatif. Nanti jadi kita akan dapatkan X adalah 640 dikurangi 561 yang didefinisikan adalah sekitar 79 gram. Easy. Oke, next. Di sini ada sebuah bola berongga. Kita anggap ada bola berongga. Nah, ini kalau bola berongga itu artinya kita menganggap kopong di dalamnya ya. Nah, di sini terbuat dari perunggu bola berongga ini, di mana koefisien linearnya adalah 18 dikali 10 pangkat minus 6 meter per derajat Celcius. Nah, pada suhu 0 derajat Celcius jari-jarinya 1 meter. Nah, di sini saya sudah mengulangi bahwa pemuaian daripada suatu benda itu terjadi dalam suatu sifat fasa cair, terjadi suatu pemuaian, gas mengalami suatu pemuaian, padat juga mengalami pemuaian. Contoh kalau pas mengalami pemuaian itu apa? Kalau misalnya padat, jika kita mengamati suatu rel kereta api, nah jika dipanaskan rel kereta api itu maka akan terjadi suatu pemuaian yang akan mengembang. Nah, itulah sengaja kenapa kalau kita lihat dalam suatu rel kereta api tidak pernah dibuat seketat mungkin, tetapi sengaja dilonggarkan agar apa? Agar tidak ada suatu tekanan yang sangat besar situ ya, yang mengakibatkan suatu kerusakan dalam suatu kereta api. Jadi maka diberikan suatu regangan. Air, kalau air itu juga terjadi pemuaiannya tapi dalam bentuk bukan bentuk dalam suatu panjang, tetapi dalam bentuk volume. Maka jika ada perubahan suatu suhu di situ dalam suatu air di laut, maka volume di situ akan terjadi suatu pengurutan atau suatu pertambahan volume seiring dari suatu perubahan suhu. Gas juga sama ya. Nah, jadi kita mau lihat dulu bahwa katanya jari-jarinya 1 meter, suhunya katanya adalah 0 derajat Celcius,
maka pertambahan luasnya berapa? Nah, itu ditanya pertambahan luas. Jadi kita harus tahu dulu beta. Beta itu didefinisikan sebagai 2 alfa. Nah, jadi kita akan dapatkan sekitar 32 dikali 1,8 dikali 10 pangkat minus 6 itu sekitar 36 ya, kali 10 pangkat minus 6 meter per derajat Celcius. Nah, jadi kita memasukkan ke dalam suatu rumus pertambahan luas permukaan bola, di mana rumus dari suatu rumus pertambahan permukaan bola itu adalah ini, delta A adalah A0 dikali beta dikali delta T. Kalau misalnya bola itu definisikan luasnya adalah 4pi r kuadrat. Jadi 4pi r kuadrat dikali beta kali delta T. Ya sudah, ini delta-nya. Kita sudah mendapatkan sisa nilai-nilai variabel-variabel ini. Kita substitusikanlah ke dalam suatu persamaan ini. Jadi kita dapatkan delta-nya adalah 4pi jari-jarinya 1 kuadrat dikali betanya tadi sama dengan 36 ya. 36 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 80. Jadi kita dapatkan sekitar 1,15 dikali 10 pangkat minus 2pi. Isi jawabannya adalah D. Lanjut nomor 13. Di sini ada suatu ketel listrik. Nah, jadi ketel listrik ini kita anggap sebagai magicom lah ya. Nah, ketel listrik ini kayak semacam alat yang mana kita memasak suatu air. Nah, jadi ada ketel listrik. Nah, ketel listrik ini dia memanfaatkan 3 liter air. Jadi di sini dimasukkan suatu 3 liter air dalam suatu ketel air ini. Nah, dia dipanaskan oleh suatu energi listrik ya. Dimana kita menganggap bahwa airnya ini bersuhu 20 derajat Celcius. Dia dipanaskan air ini, dipanaskan dalam waktu 10 menit. Oh ya, kalau kita mengubah ke dalam detik, maka 10 dikali 60 yaitu adalah 600 sekon. Nah, jika tegangannya diberikan, maka di sini kan diberikan nih magicomnya. Tegangannya itu sekitar 220 volt katanya. Maka ditanya berapa dayanya yang diberi jika tegangannya diberikan 220 volt. Nah, di sini kita harus tahu dulu, karena di sini kan ada hubungan antara suatu ketetapan energi ya. Kita menganggap bahwa kalau daya itu ada suatu kesetimbangan energi yang dimana artinya energi listrik yang dipakai itu akan sama dengan suatu kalori yang diterima. Jadi energi listrik itu sama dengan suatu energi kalor yang diterima. Nah, energi listrik itu definisikan suatu P kali T ya. P dikali T, kalor yang diterima itu definisikan sebagai MC delta T. Nah, di sini kita kan mau mencari nilai daya, maka dayanya aja kita cari, yaitu adalah MC delta T dibagi T. Ya udah, langsung aja. Jadi P-nya adalah 3000 dikali 4,18 dikali 80. Tunggu. Ya benar ya, dikali 80 dibagi 600. Ingat, berapa jawabannya tuh? 1672 watt. Nah, next kita akan membahas nomor berikutnya. Nah, di sini ada sebuah alat pemanas listrik. Ya, katanya pemanas alat listrik ini yang mempunyai suatu hambatan. Hambatannya katanya adalah 12 ohm. Dioperasikan dalam beda potensial katanya adalah 120 volt. Apabila alat ini digunakan memanaskan 40 kg air dari 15 derajat Celcius menjadi 80 derajat. Jadi dia memanaskan nih massa itu 40 kg dari 15 derajat Celcius, delta T-nya artinya sekitar 80 ya, kurangi 15 derajat Celcius. Nah, dan dianggap tidak ada kalori yang hilang. Jadi di sini kita harus dulu tahu konsep bahwa kita dapat bisa mencari suatu waktu yang dimana
waktu ini diperlukan untuk dengan menganggapan bahwa suatu energi listrik yang dihasilkan itu akan sama dengan energi yang terserap. Maka kita akan dapatkan kalau misalkan suatu energi listrik akan sama dengan suatu energi kalor, maka W adalah Q. Energi listrik itu didefinisikan sebagai V kuadrat dibagi R dikali T, dimana Q itu adalah MC delta T. Karena kita mau mencari nilai daripada suatu T, maka T-nya adalah MC delta T dikali R dibagi V square. Ya sudah, kita memasukkan suatu rumus tadi. Ini gampang aja. Massa tadi sekitar 40. C tadi kita dapatkan sebesar berapa? 4200. Bentar. Yang 4200 ya. Dikali 65 dibagi bentar. Jadi gini, T itu kan kita definisikan langsung saja lah suatu artinya kalau misalnya kita buat jadi 120 kuadrat per 12 yang kalau kita kalikan T yang akan sama dengan 40 dikali 4200 dikali 65, jadi T nya adalah 40 kali 4200 dikali 65 dibagi 120 square dikali 12, yang akan kita dapatkan sekitar ini jawabannya sekitar 9000 ya, 9100 sekon, atau kalau misalnya kita bagi dengan 3600, kalau kita mengubah ke dalam jam maka kita akan mendapatkan jawabannya sekitar 2,53 jam. Kenapa kita mengubah ke dalam jam? Karena di sini jam semua jam. Maka di sini 2,5 itu dekat ini. Bentar dulu ya, kita lihat. Ini ada sebuah tembaga nih. Nah, ini skip aja soalnya, ini mirip-mirip soal seperti sebelumnya. Ini soalnya jadi gini, ada 5 kg es. Kita anggap ada 5 kg es. Ini kita anggap es. Esnya bermassa 5 kg. Di mana es ini bersuhu minus 22 derajat Celcius. Nah, esnya ini katanya dipanaskan sampai esnya mencair. Ya, pencair, kalau misalnya es mencair itu pasti dengan suhu 0 derajat Celcius. Nah, kita menganggap kalor latennya itu sekitar 333 kJ. Dan kalor jenis es didefinisikan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Di sini diberikan berapa jumlah kalor yang dibutuhkan agar esnya itu mencair. Jadi di sini kita akan melihat bahwa es ini akan mengalami suatu proses, yaitu adalah dua proses yang dimana akan membuat suatu es yang mencair. Jadi kita lihat di sini, kalau misalkan terjadi suatu perubahan fasa, maka dia akan seperti ini. Dari minus 21 derajat Celcius, ya ini akan terjadi suatu perubahan kalor menjadi 0 derajat Celcius, dimana 0 derajat Celcius ini kita anggap suatu Q2, dimana dia berubah menjadi cair. Ya, nah penambahan suhu ini diakibatkan suatu pemanasan. Jadi kita dapat bisa membuat dalam step yang pertama adanya suatu perubahan suhu. Maka Q1 ini adalah MCS dikali delta T. Kita substitusikan seperti data yang sudah diketahui ya, 5 dikali 2100 dikali 0 derajat dikurangi minus 22 derajat, maka kita akan dapatkan jawaban 231.000 Joule. Nah, selanjutnya itu kan proses pertama, dimana dia terjadi suatu perubahan suhu, dimana dari cair perubahan suhu lah istilahnya ya,
Nah, ini kalau dalam perubahan suhu. Selanjutnya kita mau mencari proses yang kedua, di mana proses kedua itu adalah di mana terjadi suatu perubahan wujud. Nah, perubahan wujud ini adalah suatu perubahan fase daripada suatu gas menjadi cair, yaitu mencair. Maka kita lihat di sini Q2-nya kita buat adalah massa dikali L. Ini dimana 5 masanya 5 kg dikali L, kalau latennya 2100 dikali bukan 2100 ya. Kalau latennya 330.000. Kalau misalnya kilo jadi 333 bukan 33 000 karena kilogram. Nah, 5 kali 33 itu sekitar 1.665.000 joule. Nah, kita udah mendapatkan suatu jawabannya, yaitu adalah Q2 dan Q1. Tentu kalau setelah udah menentukan suatu Q1 Q2, kita dapat bisa menjumlahkan kedua ini. Maka kita akan mendapatkan suatu Q total atau jumlah kalor yang dibutuhkan untuk bisa mencairkan daripada suatu es batu adalah apa? QL ditambah Q atau Q1 lah, kita buat Q1 tambah Q2, dimana Q1 definisikan sebagai berapa? 1.665 Q2 ribu. Ini Q1 nya adalah 231.000. Jumlahkan apa nih jawabannya? 1.896.000 joule ya. Joule yang dimana kalau misalnya kita ubah kilojoule maka 1896 kilojoule, atau kita dapatkan jawabannya adalah isi next. Nah, di sini ada S. Diketahui bahwa S ini bersuhu minus 8 derajat dan bermassa M1 gram. Jadi ada S, kita dalam suatu sistem di mana dia katanya bersuhu minus 8 derajat Celcius dan bermassa M. Nah, dalam suatu sistem ini mau dimasukkan lagi katanya air, kita anggap air. Ini mau dimasukkan ke sini, di mana air ini memiliki massa M2 gram. Mau dimasukkan. Nah, di sini jika digabungkan massa air dan massa S, maka akan terjadi suatu kesetimbangan suhu. Nah, di sini akan diberi atau akan terjadi suatu massa S yang melebur, yaitu sebagian. Nah, jika diketahui kalor S-nya itu 80 kalori per gram, maka massa S-nya ini berapa? Jadi kita lihat di sini ya. Kita mau melihat dulu suatu diagram kalornya, artinya dari titik sini itu adalah minus 8 derajat Celcius. Naik lagi itu adalah Q1, artinya sini 0 derajat Celcius. Ini adalah S, dia akan berubah menjadi air, kita menganggap 0 derajat Celcius juga. Naik lagi dia dari 12 derajat Celcius. Nah, di sini kan awalnya dia itu minus 8 derajat Celcius kan, dengan massa M1. Nah, selanjutnya diberikanlah suatu perubahan suhu. Perubahan suhu ini diakibatkan penambahan suatu air ya, 12 derajat Celcius sehingga mencair gitulah. Nah, di sini kita anggap Q1, ini Q2, ini Q3. Nah, jadi kita bisa menggunakan suatu asas Black, di mana asas Black menyatakan Q1 ditambah Q2 akan sama dengan Q3. Nah, di sini kita lihat di sini artinya MS dikali CS dikali delta T ditambah MLS akan sama dengan M air dikali C air dikali delta T. Nah, di sini kita dapat bisa mencari, kalau ini kan M1, ini M1 bukan M1 dan M, maka kita akan mendapat 0,5 kali 8 itu sekitar berapa sih? Sekitar berapa? Maka M1 ditambah 20M itu 3M2.
Nah, jadi kita mau mencari nilai M aja nih ya. Maka M-nya adalah, atau gini lah ya, M1 dikurangi 3M2 adalah 20M. Maka M adalah 1/20 dikali M1 kurang 3M2. Jawabannya adalah B. Gampang. Next. Nah, di sini ada sebuah cangkir silinder terbuat dari tembaga. Ada cangkir silinder tembaga. Jadi cangkir ini katanya dia memiliki suatu suhu yaitu 20 derajat Celcius. Jika cangkir yang berisi air tersebut dipanaskan hingga 91 derajat Celcius, jadi dipanaskan nih. Jadi T2 nya itu 91 derajat Celcius. Berapa banyak? Jadi kalau ingat, jika ada air dipanaskan juga akan terjadi suatu perubahan volume. Nah, di sini kita anggap adanya suatu perubahan volume yang mengakibatkan suatu air tumpah. Nah, di sini diketahui bahwa koefisien Moll linear daripada suatu tembaga itu adalah 16 kali 10 minus 6 derajat Coulomb minus 1, dan koefisien muai air itu adalah 207 kali 10 pangkat minus 6 min 1. Nah, yang ditanya itu apa sih? Berapa banyak air ditumpah? Jadi kita bisa menggunakan asas Black lagi dong. Oh, enggak usah, bukan asas Black. Jadi gini loh. Kita membuat dulu hal yang diketahui di sini. Kita menganggap T air yang pertama adalah 20 derajat Celcius, dan T air yang kedua itu adalah 91 derajat Celcius, kan begitu, setelah dipanaskan. Nah, kalau kita lihat suatu perubahan suatu suhu di sini, artinya kita anggap delta T itu adalah sekitar 71 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita melihat suatu alfa tembaga itu 16 kali 10 pangkat minus 6. Nah, jadi kita mau mengkaitkan dengan suatu nilai gamma tembaga, di mana gamma tembaga itu akan adalah 3 alfa tembaga. Di mana kita mau mencari nilai 3 gamma, artinya kita dapatkan 3 dikali 1,6 kali 10 pangkat minus 6. Jadi 16 kali 3 itu sekitar 48 dikali 10 pangkat minus 6 derajat Celcius. Nah, jadi kita mendapatkan gamma air juga adalah sekitar 207 dikali 10 pangkat minus 6 derajat Celcius. Nah, di sini dikasih tahu berapa sih air yang tumpah. Maka kalau bisa air yang tumpah adalah delta V. Nah, delta V ini yaitu adalah delta V air dikurangi delta V tembaga. Nah, jadi rumus daripada delta V itu adalah V0 dikali gamma air dikali delta T dikurangi V0 dikali gamma tembaga. V0 dikali gamma tembaga dikali delta T. Delta T sama. Kita bisa melakukan suatu proses pengeluaran, maka kita akan mendapatkan suatu delta V, yaitu adalah suatu V0 dikali berapa tuh? Delta T dikali gamma air dikurangi gamma tembaga. Jadi kita dapatkan sekitar V0 dikali 71 dikali 207 kali 10 minus 6 dikurangi 48 kali 10 minus 6. Kalau kita proses ini, kalkulasikan, kita akan mendapatkan sekitar 1,1 kali 10 pangkat minus 2 V0. Nah, kita hapus lagi nih. Nah, kita akan mencari air yang tumpah dalam persen. Maka kita udah dapat nilai daripada suatu delta V, dan kita udah dapat nilai V0. Nah, kalau misalnya mencari suatu air yang tumpah, itu adalah suatu perbandingan, yang artinya
delta V dibagi V0 dikali 100% dong, karena dia kan mencari satu persentase. Jadi delta V nya itu sekitar 1,1 ya, 1,1 kali 10 pangkat minus 2 V0 dibagi V0 kita hapus dikali 100%, atau kita dapatkan sekitar 1,1%. Ya, jawabannya adalah B. Gampang. Next. Nah, di sini ada soal, kita membahas satu soal lagi ya. Nah, di sini kan ada sebuah alat pemanas listrik, katanya hambatannya ada 11 ohm dan khusus digunakan pada beda potensial 220 volt. Bila alat tersebut digunakan untuk memanas 40 kg air, maka waktu yang diperlukan untuk memanaskan 40 kg air itu berapa? Jadi sini kita bisa melihat hal yang diketahui, artinya R itu adalah 11 ohm, yang dimana resistor 11 ohm itu memiliki suhu tegangan sekitar 220 volt. Dan kita tahu bahwa massa daripada air itu sekitar 40 kg, dan perubahan suhu itu adalah 80, dari 20 ke 80 itu berapa sih? 60 derajat Celcius. Nah, jadi ini kita tahu nih, C air itu adalah 4,2 Joule atau 4200. Nah, jadi sini kan terjadi suatu prinsip ya, dimana kan kita tahu suhunya naik, maka kita akan menggunakan suatu prinsip yang dimana menggunakan prinsip kekekalan perubahan energi. Nah, prinsip perubahan energi dari listrik ke dalam suatu panas itu didefinisikan sebagai E listrik adalah E panas. E listrik itu adalah P dikali T, E panas itu adalah M kali C kali delta T. P itu adalah V kuadrat bagi R kali T adalah MC delta T. Nah, di sini kita mau mencari nilai daripada suatu T, atau kita substitusikan dulu nilai-nilai di sini, maka 220 square dibagi 11 dikali T yang akan sama dengan 40 dikali 4200 dikali 60. T nya adalah 40 kali 4200 dikali 60 dibagi 220 kuadrat dikali 11, sehingga kita dapatkan sekitar berapa nih? Kita buat kalikan, jadi 2290,90 sekon, atau kalau misalnya kita mau bagi menit maka kita bagi 60, kita akan dapatkan 38,18 menit. Isi. Ya, kita lihat dulu jamnya apakah sudah selesai. Ya, udah sejam. Mungkin sekian dulu dari saya penjelasan tentang suatu soal pembahasan UTBK. Mohon maaf jika banyak sekali penjelasan saya yang mungkin kurang mengerti, mungkin bisa dipahami dengan dibaca soal di rumah ya. Oke, sekian dulu dari saya.